Jadi mereka mengeluarkan satu keping mata uang ataupun satu koin, dan Yesus bertanya, itu gambar siapa? Nah, kemudian mereka menjawab, itu adalah gambar kaisar. Ya, di dalam dinar mereka, mata uang mereka dinar, dan di situ ada gambar kaisar. Nah, kemudian Yesus mengatakan, kembalikan yang menjadi hak kaisar kepada kaisar. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membawakan satu tema, Yuk Jadi Pribadi Berhikmat. Saya akan membacakan firman Tuhan bersama-sama dari Amsal 8 ayat 1 dan 11, dan kemudian dari 1 Korintus 1 ayat 30a. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Yesus Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Hikmat di dalam Perjanjian Lama, di dalam Amsal 8, dipersonifikasikan sebagai spirit. Dalam bahasa aslinya adalah ruah. Dan satu kata lagi yakni hokmah, yang artinya hikmat. Ia tidak diciptakan sebab sejak semula ia telah bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian di dalam Perjanjian Baru berasal dari kata filosofi, yakni berasal dari kata Yunani dengan dua kata. Kata yang pertama adalah phileo, artinya aku mencintai. Kemudian kata yang kedua adalah sophia, yakni kebijaksanaan. Jadi filosofia itu adalah aku mencintai kebijaksanaan ataupun cinta kepada pengetahuan. Hikmat pengukur moral terdapat di dalam Amsal 8 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Hikmat ini tersedia bagi setiap orang yang mau menerimanya. Itu juga dikatakan di dalam Amsal 8 ayat 1-6. Hikmat ini di dalam Kristus, dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 3, sebab dalam Dialah tersembunyi seluruh harta dan pengetahuan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap diri kita yang ingin menjadi orang yang bijaksana, kita perlu datang kepada satu pribadi, yakni pribadi Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah sumber hikmat. Dikatakan di dalam Roma 16 ayat 27. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi pribadi ini adalah sumber hikmat. Karena Yesus Kristus adalah Allah, maka Yesus adalah sumber hikmat. Jadi bagi setiap diri kita, pribadi-pribadi kita yang ingin menjadi pribadi yang berhikmat bijaksana, kita mesti datang kepada sumber hikmat untuk menimba hikmat dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita mau belajar dari Yesus sebagai sumber hikmat. Yesus itu adalah Allah yang penuh hikmat. Dan kita dapat memperoleh harta karun yang sangat kekal dengan menimba hikmat dari Allah. Dan harta karun ini berupa hikmat kebijaksanaan. Ini adalah harta yang kekal. Harta yang tidak bisa dicuri oleh apapun, oleh siapapun juga. Kalau harta kekayaan kita investasikan di bank, ya, itu ada kalanya bisa terambil ataupun tercuri oleh orang.
ataupun kita punya permata emas bisa dicuri, bisa diambil oleh orang. Tetapi apabila kita mempunyai harta karun berupa hikmat di dalam Tuhan, itu adalah harta karun kekal yang tidak bisa diambil daripada kita. Jadi menimba hikmat dari Allah itu adalah keputusan yang terbaik di dalam hidup kita. Nah, contohnya adalah Raja Salomo meminta hikmat dan Tuhan Allah berkenan. Lalu Salomo diberikan bonus ya, diberikan bonus, yakni setiap kali dia berperang ya dia menang ya, itu dia mempunyai dia dapat mempunyai begitu banyak orang yang takluk kepadanya. Jadi negara di sekitarnya itu dapat takluk kepadanya dan dia mendapatkan banyak upeti. Terlihat dari dia mempunyai 1000 wanita atau 1000 perempuan. Dalam hidupnya itu sebagian besar adalah upeti dari raja-raja di sekitarnya yang mempersembahkan anak perempuan mereka untuk dijadikan gundik ataupun dijadikan selir dan bahkan dijadikan istri oleh Salomo. Nah, itu adalah tanda ya. Dan kemudian juga Salomo juga diperkenan oleh Allah untuk memperoleh harta kekayaan yang begitu banyak. Nah, jadi itu adalah bonus-bonus yang Allah berikan kepada Salomo. Karena apa? Karena ketika dia meminta sesuatu kepada Tuhan, dia tidak meminta nyawa musuh, dia tidak meminta harta kekayaan, tetapi dia meminta hikmat. Dan justru itu yang diperkenankan oleh Allah. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara? Nah, Alkitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengajarkan bahwa hikmat tersedia bagi orang yang mengkehendakinya. Jadi kalau saya menginginkan hikmat, saya dapat meminta kepada Tuhan. Kalau saudara, kalau sahabat setia menginginkan menjadi pribadi yang berhikmat, saudara dapat meminta dan dapat datang kepada Yesus yang adalah sumber hikmat. Saudara dapat belajar sendiri dari pribadinya yang agung. Yang kedua, Yesus sebagai teladan hikmat. Kita ambil contoh kasus dari Matius 22 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui contoh kasus ini kita perhatikan struktur teks sangat jelas sekali, yakni pada ayat 15-16a itu adalah para pencoba, yakni orang-orang Herodian dan bermufakat dengan orang Farisi. Lalu ada isi pencobaan, yakni ayat 16b sampai 17 dengan suatu jerat pertanyaan. Lalu ada respon Yesus, yakni ayat 18 sampai 21. Nah, saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-18 itu adalah respon Yesus terhadap mereka yang mencobai. Yesus menegur kemunafikan mereka. Karena dia tahu ya, ketika memuji Yesus, mereka itu tidak tulus ya, tahu kebusukan hati mereka. Ia mengajarkan ketaatan yang seharusnya kepada mereka ataupun kepada orang-orang yang ikut mendengarkan pada saat itu. Lalu ada reaksi para pencoba terhadap jawaban Yesus ya. Dikatakan ya bahwa mereka pergi meninggalkan Yesus. Nah, sekarang kita perhatikan satu persatu ya struktur teks. Yang pertama adalah para pencoba.
di ayat 15 sampai ayat 16a. Nah, para pencoba ini, yakni orang Farisi dan Herodian, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang mandiri dan orang-orang yang bukan sekutu, bukan kawan, bukan sahabat. Nah, tetapi pada saat itu mereka sampai mau berteman, sampai mau menjadi sekutu itu demi untuk menjatuhkan Yesus. Itu menunjukkan bahwa betapa mereka sangat-sangat tidak suka dengan Yesus, membenci Yesus. Saudara bisa bandingkan ayat ini dengan Lukas 23 ayat yang ke-12. Di situ memakai kata jerat, yakni bahasa Yunaninya adalah pagideo, dari kata pagis yang biasa dipakai untuk menjerat burung. Nah, jadi saudara sangat jelas sekali ya di dalam Pengkhotbah 9 ayat 12, di situ juga dipakai ya kata penjerat burung. Nah, itu adalah satu hal yang sangat jahat sekali. Mereka ingin menjerat Yesus seperti menjerat binatang ataupun menjerat burung dengan satu pertanyaan mereka. Apakah kami boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, itu jeratnya ya. Jadi itu adalah para pencoba. Nah, sekarang isi cobaannya itu ada di ayat 16b sampai ayat 17. Jadi mereka sebelum memberikan satu pertanyaan untuk menjerat Yesus, mereka menyampaikan pujian hipokrit, yakni pujian munafik, ya, munafik rohani ya. Nah, itu sangat-sangat menjijikkan bagi Tuhan ya. Dikatakan, "Guru, kami tahu engkau jujur," dan sebagainya. Nah, itu adalah pujian yang sangat dibenci oleh Tuhan karena tidak tulus dilontarkan oleh mereka. Nah, mereka akhirnya di dalam isi pencobaannya di ayat 17, mereka ini membuat satu jerat, yakni berupa dilema teologis politis ya. Jadi ada dua isu di sini yang dipakaikan, digabung jadi satu, dilema teologis politis bagi Yesus. Apakah Yesus ini nantinya berpihak kepada Allah, berarti itu adalah bidang teologis, atau berpihak kepada kaisar, itu adalah bidang politis ya. Nah, jadi kalau berpihak kepada Allah itu sama saja seperti orang Zelot ataupun seperti orang Farisi dan mayoritas orang Yahudi yang dianggap memberontak, yang dianggap sebagai pemberontak oleh negara. Seandainya Yesus menyatakan dirinya lebih cenderung hatinya nanti melalui jawabannya itu lebih berpihak kepada Allah. Nah, seandainya Yesus lebih berpihak kepada pemerintah, itu nanti sama saja seperti apa? Kelompok Herodian, orang-orang pemungut cukai, orang yang bermuka dua, yang bekerja bagi penjajah ya, itu dianggap nabi kafir, dianggap orang yang bermuka dua, munafik sekali saudara. Jikalau nanti Tuhan Yesus di dalam jawabannya itu lebih menampakkan lebih berpihak kepada kaisar, lebih berpihak kepada pemerintah. Wow saudara, ini jeratnya rapi sekali ya, meletakkan dilema isu teologis politis. Nah saudara, di sini yang diangkat inti dari isi cobaannya itu adalah tentang membayar pajak, yakni kensos, pajak kepala ya. Itu lebih besar pemberiannya daripada pemberian uang ya, lebih besar daripada sogokan ya. Nah, tetapi isu dari dari teokrasi versus monarki yang sekuler ataupun kafir ini saudara, bisa dibandingkan dengan konsep bahwa kaisar itu sama dengan dewa ya. Jadi sering sekali kalau kita perhatikan ketika ada penguasa-penguasa yang sangat bertangan besi ya, atau penguasa diktator begitu ya, kaisar itu sering menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan ataupun sebagai dewa. Nah, jadi perhatikanlah di sini saudaraku, bukankah di sini kita melihat sangat pelik sekali ya isi jeratan mereka, karena mereka adalah orang-orang pintar kan. Jadi membuat dilema yang seolah-olah Yesus itu pasti terjebak di dalamnya dan tidak bisa mengeluarkan diri ataupun tidak bisa melepaskan diri dari jeratan mereka. Nah, tetapi marilah kita melihat apa respon Yesus di ayat yang ke-18 sampai ayat 21. Yesus menegur kemunafikan mereka ya. Jadi Yesus to the point, langsung saja menegur kemunafikan mereka di ayat yang ke-18. Apakah kita lebih baik daripada orang Farisi dan orang Herodian, saudara ya? Jadi ini adalah satu pertanyaan bagi kita kalau kita
di dalam pelayanan memiliki motivasi yang kurang murni, kita mungkin tidak akan lebih baik daripada orang Farisi dan orang Herodian ya. Karena apa? Karena penuh dengan tipu muslihat. Di dalam pelayanan sering sekali memakai trik ini, memakai trik itu untuk menggulingkan lawan supaya jangan jadi pengurus gereja dan sebagainya. Wow, saudara, apa bedanya kita dengan orang-orang yang ada di dunia ini, saudara ya? Demi suatu tujuan untuk tahta, demi suatu tujuan untuk kedudukan, bisa dengan berbagai cara yang tidak halal, dengan cara yang haram, menggulingkan lawannya, lawan politiknya. Wow, saudara ya, kalau kita belajar di ayat 18 ini, Yesus sangat jelas menegur kemunafikan mereka ya. Nah, lalu dia juga mengajarkan ketaatan yang seharusnya ya. Taat kepada Allah dan juga taat kepada kaisar bagaimana ya. Nah, jadi sekarang kita perhatikan. Jawaban Yesus adalah, engkau harus taat kepada kaisar. Itu yang pertama, karena Yesus meminta mereka untuk memperlihatkan mata uang ya. Jadi mereka mengeluarkan satu keping mata uang ataupun satu koin, dan Yesus bertanya, itu gambar siapa? Nah, kemudian mereka menjawab, itu adalah gambar kaisar. Ya, di dalam dinar mereka, mata uang mereka dinar, dan di situ ada gambar kaisar. Nah, kemudian Yesus mengatakan, kembalikan yang menjadi hak kaisar kepada kaisar. Artinya apa? Kembalikan dalam bahasa aslinya adalah apodidomi. Apodidomi kepada pemerintah. Kalau memang itu adalah gambar kaisar yang menjadi kepala pemerintah, jadi kembalikan apa yang menjadi hak dan wewenang pemerintah ya. Kembalikan sebatas yang menjadi kekuasaan mereka. Nah, bandingkan saudara ya dengan apa yang dikatakan di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 7, ketaatan kepada pemerintah, dan juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Itu adalah ketaatan yang seharusnya. Jadi mereka harus mengembalikan ataupun membayar pajak ya. Kalau memang itu adalah haknya pemerintah, harus dilakukan. Nah, kemudian ketaatan yang kedua yang Tuhan katakan adalah kembalikan apodidomi kepada Allah seluruh hidup kita. Bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 26 ataupun sampai ayat 27. Kemudian ayat 9, pasal 9 ayat 6, bahwa manusia itu adalah gambar dan serupa dengan Allah. Jadi kembalikan hidup kita ini ya, persembahkan apa yang menjadi hak Allah kepada Allah. Jadi apa yang menjadi hak pemerintah, kembalikan kepada pemerintah. Apa yang menjadi hak Allah, kita kembalikan juga kepada Allah. Bahwa kita juga harus mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Nah, persis seperti yang dipahami oleh Petrus dan Yohanes di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 19 ya. Mereka mengerti prinsip ini ketika berkata begini, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Nah, jadi disinilah keputusan diri kita sendiri ya. Tetapi Yesus mengajarkan yang seharusnya ya. Kalau memang kita mempunyai kewajiban untuk membayar kepada pemerintah, harus bayar itu, harus bayar pajak ya, taat pajak ya. Dan bahkan kalau kita lihat slogan ataupun moto pajak di Indonesia adalah bayar pajak itu adalah orang bijak ya, orang bijak bayar pajak ya. Nah, apa yang menjadi hak Allah, yakni seluruh hidup kita itu adalah milik Allah, kita persembahkan kembali kepada Allah. Nah, jawaban Yesus ini saudara adalah jawaban yang di luar dugaan. Mereka berpikir Yesus tidak akan sampai kepada jawaban ini. Dengan jawaban ini tidak ada seorang pun yang bergeming, tidak ada seorang pun yang bersuara, tidak ada seorang pun yang mau menjadi debaters lagi ya. Tidak mau lagi untuk berdebat karena tidak ada bahan lagi saudara ya. Jadi Yesus itu menutup ataupun mengunci sehingga tidak ada lagi perpanjangan dari isu yang dapat menjerat Yesus lebih jauh. Jadi tidak ada. Jadi tidak ada yang bisa menjerat Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di dalam ayat 21 dan bahkan ayat 22, reaksi dari para pencoba. Mereka yang mendengarkan semua itu menjadi terkagum-kagum, menjadi terheran-heran. Mereka tidak menyangka Yesus akan menjawab sebijaksana itu. Dan mereka akhirnya meninggalkan Yesus ya, satu persatu mereka meninggalkan Yesus, dan mereka tentunya berpisah satu sama lainnya. Yang tadinya kelompok Herodian dan kelompok Farisi
bersatu, padahal mereka itu masing-masing di dalam jalan hidupnya. Nah, ketika ingin mencobai Yesus, mereka bersatu mendatangi Yesus, menjerat Yesus. Sekarang akhirnya setelah mendengarkan bahwa Yesus dapat menjawab dengan sangat bijaksana, akhirnya mereka berpisah satu sama lain, meninggalkan Yesus. Ini adalah contoh Yesus dengan teladan hikmatnya yang luar biasa sekali, saudara. Nah, tentunya kita mempunyai kerinduan ketika kita ingin menjadi pribadi yang berhikmat, pribadi yang bijaksana, kita dapat meneladani hikmat Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang pelik, ya, misalnya masalah yang sulit dipecahkan, jangan serta-merta langsung kita terjebak untuk menjawabnya. Mintalah waktu ataupun tenangkanlah diri supaya kita dapat berdoa, supaya kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan, supaya kita mendapatkan petunjuk ilahi. Lalu setelah itu kita memecahkan masalah dengan bertanggung jawab dengan hikmat yang berasal dari Allah. Dengan demikian kita akan aman jalannya, tidak masuk ke dalam jeratan orang-orang fasik ataupun jeratan orang-orang jahat. Yang ketiga, kita belajar dari Yesus, pemberi hikmat. Jadi ketika kita menginginkan pribadi kita menjadi pribadi yang berhikmat, kita perlu datang kepada Yesus yang adalah sang sumber hikmat, sang teladan hikmat, dan sang pemberi hikmat. Nah, yang ketiga ini kita akan belajar Yesus, pemberi hikmat. Kita baca dari Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi sangat jelas sekali di sini, saudara, bahwa pemberi hikmat satu-satunya itu adalah Allah kita, ya, itu adalah Yesus. Nah, Allah berkenan memberikan hikmat kepada orang yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita merasa kekurangan hikmat, kita boleh seperti Salomo datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan pasti akan memberikan hikmat itu kepada kita. Hikmat Allah adalah untuk menjadi solusi bagi setiap permasalahan manusia. Saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan masalah praktis, masalah yang jelimet, atau masalah teologis, masalah politis, masalah pandemi, masalah kehidupan yang begitu pelik dan begitu banyak. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kepintaran kita, nggak seberapa otak kita, saudara. Kita butuh pencerahan hikmat dari Tuhan, hikmat marifat, sehingga selapis demi lapis, satu demi satu masalah bisa kita atasi dan bisa kita selesaikan dengan baik. Saudara, saya suka sekali dengan contoh kasus lagi yang pernah diselesaikan oleh Yesus dengan teramat sangat baik lagi, yakni contoh ketika ada masalah penghukuman kepada para pezina. Nah, Tuhan Yesus memecahkan masalah sangat baik, lebih baik daripada yang dipikirkan oleh manusia. Tuhan Yesus dalam masalah ini menggenapi Taurat sekaligus juga penganjur ajaran kasih agape. Tentunya kita masih ingat ya peristiwa ketika ada seorang wanita ditangkap dan diperhadapkan kepada Yesus. Saudara, wanita yang ditangkap ini, saudara, tertuduh sebagai orang yang berzina. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana prianya, saudara? Di mana prianya? Kalau dia tertangkap basah, ya, ataupun tertangkap kering, ataupun tertangkap tangan, ya, apapun itu, yang jelas wanita ini berzina pasti dengan laki-laki, bukan? Nah, jadi di mana laki-lakinya? Nah, ini pertanyaannya. Sekali lagi di sini kita melihat ada jerat, ya. Ada jerat yang luar biasa. Nah, tetapi bukan hanya itu yang diberikan, dipaparkan di hadapan Yesus. Jadi wanita saja yang disodorkan kepada Yesus. Ini dapat saudara baca di dalam Injil Yohanes, ya. Nah, tetapi mereka memperhadapkan Yesus kepada hal yang dilematis. Kalau orang yang ketangkap basah seperti ini ataupun ketangkap tangan seperti ini, gitu ya, apa yang harus Yesus lakukan? Karena Yesus terkenal sebagai orang yang menganjurkan ajaran kasih agape, ya, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu. Nah, bukankah Yesus mengajarkan kasih? Nah, sekarang ada orang yang ketangkap basah melakukan perzinahan. Kalau menurut hukum Musa,
orang yang tertangkap seperti ini harus dilempari batu sampai mati. Jadi ketika wanita ini diperhadapkan kepada Yesus, maka kalau Yesus kekurangan hikmat pada saat itu, dia mengatakan, karena saya datang untuk menggenapi Taurat, maka hukumlah wanita ini sampai mati dengan dilempari batu. Dengan demikian, bukankah Yesus itu tidak meniadakan hukum Taurat, melainkan apa? Menggenapkan hukum Taurat, ya bukan? Nah, tetapi kalau Yesus menjawab seperti itu, apa yang terjadi, saudara? Pada saat itulah orang akan bersorak gembira dan mengatakan, oh ternyata kamu itu cuma omong kosong. Kamu itu ternyata cuma pandai mengajar tentang mengasihi sesama. Rupanya orang ini juga dihukum mati. Di mana hukum kasih yang kau ajarkan, Yesus? Ya, di manakah itu, hai Yesus orang Nazaret? Ya kan, kamu mengajarkan harus mengasihi sesamamu manusia. Tetapi sekarang ada orang yang berzina, kamu katakan lemparilah sampai mati. Wah, ternyata Yesus ini ajarannya tidak konsisten ya. Sama juga seperti hukum Taurat ya. Nah, tetapi Yesus tidak mengatakan demikian. Tetapi Yesus juga tidak mengatakan begini, bebaskan saja, tidak usah dihukum, karena saya mengajarkan kasih kepada semua orang. Jadi orang yang bersalah ini juga tidak perlu dihukum. Nah, kalau Yesus sampai mengajarkan seperti ini, tidak perlu dihukum yang salah, apa jadinya, saudara? Berarti kasih yang diajarkan itu adalah kasih yang sangat lemah, bukan kasih agape, melainkan kasih yang memanjakan, kasih yang memperbolehkan dosa, kasih yang tidak mendidik, kasih yang tidak mendisiplin. Wow, apa jadinya, saudara? Tetapi untunglah Yesus tidak menjawab demikian. Apa yang Yesus jawab? Yesus mengatakan begini, barang siapa yang merasa tidak berdosa, ambil batu dan silakan lempari. Wow, saudara, ini adalah jawaban yang tidak pernah diduga keluar dari mulut Yesus. Sehingga akhirnya mereka kembali lagi bertanya kepada hati nurani sendiri. Ya, saya sebenarnya juga orang berdosa. Bahkan mungkin pria yang berzina dengan dia juga mendengar dalam kerumunan itu, ya, saya yang tadi berzina dengan dia. Ya, seharusnya saya yang dihukum juga. Nah, akhirnya semua orang kembali kepada hati nuraninya sendiri dan mengaku bahwa saya juga berdosa. Saudara, dengan demikian akhirnya tidak ada seorang pun yang mengambil batu dan melempari wanita ini. Satu persatu akhirnya meninggalkan Yesus dan perempuan yang tertangkap ini. Dan akhirnya tinggallah Yesus dan perempuan itu, dan solusinya adalah Yesus mengatakan, pergilah karena tidak ada orang yang menghukummu, tetapi ya, catatannya adalah jangan berbuat dosa lagi. Bukankah ini adalah teladan hikmat yang luar biasa? Bukankah Yesus ini adalah pemberi hikmat yang luar biasa, yang tidak pernah dikerjakan oleh manusia, tetapi dapat diselesaikan, dapat dikerjakan oleh Yesus, karena dia adalah sang sumber hikmat juga. Dia adalah Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya kalau Yesus mengatakan, ya, lemparilah, maka yang terjadi adalah seperti gambar ini, saudara. Perempuan itu dilempari dan akan mati, terkubur dengan batu. Tetapi itu tidak terjadi, tidak menimpa perempuan seperti itu, karena masing-masing orang bercermin di dalam dirinya bahwa dirinya juga berdosa. Nah, saudara, bukankah ini adalah teladan yang luar biasa bahwa Yesus sang pemberi hikmat ini mengajarkan sekaligus menegur kita masing-masing kalau kita kekurangan hikmat. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan menjadikan 1. Yesus sebagai sumber hikmat, 2. Yesus sebagai teladan hikmat, 3. Yesus sebagai pemberi hikmat. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat. Shalom.